Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke guys. Kalian sudah hadir menyempatkan waktu mencari ilmu gitu ya. Nah, kita di sini berusaha ya memberikan jalan atau channel lain untuk meningkatkan penjualan. Kebetulan di sini rekan-rekan pembicara sendiri mau berbagi ilmu, gitu ya. Nah, nanti boleh ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Boleh dibilang ini awal kita kenapa langsung digital dulu ya, supaya dasarnya titik usaha rekan-rekan ini juga tidak musnah gitu ya, ada tertanam secara digital. Dan kalau ada peluang lain mendapatkan income, kenapa enggak kan gitu ya. Nah ini disponsori oleh toko online e-commerce yang nyatanya memang membantu para UKM ya. Nanti detailnya bisa dilihat dulu untuk sesi pertama dari toko online e-commerce. Udah pada download ya yang sudah diberikan tuh aplikasinya, biar nanti bisa praktek ya. Mangga Pak Adit ya, waktu dan tempat kita persilakan untuk menyikat waktu sambil juga ini teman-teman masih banyak yang di jalan sebenarnya. Ya, terima kasih. Mangga Pak. Menyempatkan waktu hadir untuk berbagi sharing terkait era yang memang saat ini kita sudah jalani ataupun sedang kita jalani, yaitu adalah era digital. Nah saat ini saya lebih ke sharing dan berbagi untuk aplikasi e-commerce itu seperti apa dan pengamalan saya pribadi terkait digital marketing. Kebetulan saya adalah pelaku UMKM juga yang memang betul-betul memanfaatkan era digital yang saat ini sedang kita jalani. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sudah ada yang kenal beberapa dengan saya, ataupun mungkin rata-rata belum kenal ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau saya pribadi udah pernah kenal sama Pak Nasution, udah kenal juga sama Pak Irfan. Nah mungkin untuk yang lain saya izinkan minta waktu untuk memperkenalkan diri. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Didi Pratama. Saya asli Bogor. Alhamdulillah saat ini saya bekerja di e-commerce itu sebagai area sales manager di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Dan kebetulan sebelum di e-commerce sendiri saya pernah bekerja di Ninja Express dan di Halo Dokter, itu sama juga sebagai area sales manager. Next ya. Oke, untuk mempersingkat waktu. Nah di sini sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, dan di sini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Di sini ada yang tidak menggunakan atau tidak mengerti gadget? Pasti semuanya sudah mengerti ya bapak-bapak ibu-ibu ya, karena handphone itu dipastikan hampir dari 24 jam itu totalnya 18 jam pasti kita pegang sehari-hari, tidak lepas dari gadget. Artinya semua sudah paham cara menggunakan gadget di era digital ini. Nah, ini yang memang belum rata-rata diketahui oleh kaum awam dan memang bukan pelaku UMKM ataupun bukan pelaku usaha digital online. Jadi, apakah gadget itu bisa menghasilkan uang? Ada yakin, ada yang kurang yakin. Kalau yang sudah yakin berarti sudah mengetahui bahwasanya gadget itu bisa menghasilkan uang walaupun kita sambil rebahan, bapak-bapak ibu-ibu. Oke, aku pengen sedikit berbagi bapak-bapak ibu-ibu. Jadi ini aku ambil sampel ini. Jadi waktu orang Indonesia dalam mengakses digital marketing di tahun 2022 itu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet adalah 8 jam 52 menit. Ini hasil survei ini saya ambil dari hasil survei yang memang digunakan oleh seluruh dunia. Nah ini saya ambil untuk khusus di Indonesia saja. Jadi rata-rata setiap hari waktu penggunaan media sosial melalui perangkat apapun itu 3 jam 17 menit. Dari total populasi Indonesia itu sebanyak mungkin berapa puluh juta jiwa di Indonesia,
itu pengguna aktif media sosial, jadi mencapai 191 juta jiwa. Jadi artinya pengguna media sosial rata-rata setara dengan 70% dari total populasi di Indonesia pada tahun 2022. Jadi semakin meningkat Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, kalau ini website yang sering dikunjungi orang Indonesia di tahun 2022. Agak kelihatan nggak Bapak-bapak Ibu? Kurang ya? Kecil ya? Ya, coba. Lihat oleh website yang sering dikunjungi oleh orang Indonesia, pertama itu pasti adalah google.com. Kalau kita sering bilang itu adalah Mbak Google, itu nomor 1 di Indonesia. Nah, yang nomor 2 adalah YouTube, dan di bawahnya itu adalah sosial media yang sering kita touch setiap hari. Tapi kurang baiknya orang Indonesia rata-rata dari total 1 sampai 10 aplikasi online yang memang dikunjungi setiap hari itu adalah aplikasi yang memang terkait berita dan terkait informasi yang memang kita butuhkan setiap hari di sosial media. Tapi di bagian sebelah kanan dari nomor urut 15 sampai dengan nomor urut 20 itu semuanya adalah sosial media yang berhubungan dengan bisnis Bapak Ibu. Jadi berdasarkan data di atas, waktu yang dihabiskan pengguna media sosial Facebook dalam 1 bulan itu adalah 10 jam. Instagram itu 9 jam dan Twitter itu adalah 10 jam. Jadi marketplace pun, contoh kita sebutkan marketplace yang memang saya angkat itu adalah yang paling sering digunakan, Shopee 12 jam, Tokopedia 9 jam. Jadi rata-rata itu adalah yang paling tinggi adalah sosial media digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saat ini. Jadi seperti koran dan lain-lain yang memang informasi yang kita biasanya baca itu sudah tersedia di digital seperti itu Bapak Ibu. Boleh next. Oke. Ini adalah perkembangan sosial media user over time. Jadi pengguna sosial media dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus melek digital ataupun sadar digital? Bahkan pada tahun 2021 penggunaan media sosial itu yang semula berjumlah 170 juta jiwa meningkat hingga 191 juta jiwa di tahun 2022. Jadi kesempatan kita sebagai pelaku UMKM yang memang tadinya berjualan offline, saat ini kita harus betul-betul yang memang memahami era digital. Karena kenapa? Pengguna digital itu setiap tahunnya meningkat terus Bapak Ibu. Dan bahkan paket yang sering dikirim oleh ekspedisi, saya punya datanya, dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Kenapa saat ini banyak yang namanya orang-orang membuka usaha seperti semacam agregator. Agregator itu adalah orang ketiga dari aplikasi, dari orang ketiga dari yang namanya logistik untuk menyambungkan kepada UMKM, karena memang keuntungannya marginnya sangat cukup besar di situ, karena tingkat pengiriman paket setiap bulannya atau setiap tahunnya itu selalu meningkat di Indonesia, Bapak Ibu. Boleh di next? Oke, sedikit singkat cerita, saya saat ini mau mengajak Bapak Ibu, mau tidak HP-nya menghasilkan uang? Pastinya kalau kita jawab sama-sama itu pastinya mau. Nah, caranya bagaimana? Banyak cara untuk menghasilkan uang dari gadget kita dibanding kita menggunakan gadget kita hanya untuk menonton YouTube, menonton berita ataupun menonton lambe murah ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Next. Oke, ini sedikit kita review ya, kita flashback ke belakang. Kenapa harus beradaptasi dengan digital saat ini? Ini yang kita lihat dan sering kita kunjungi ya dari tahun ke tahun. Mungkin kalau lagi lebaran ramai di matahari. Matahari itu bakal tutup 13 gerai. Kenapa? Matahari itu yang kita ketahui adalah raksasanya retail. Sebelum Ramayana, sebelum adanya mungkin brand-brand lain, inilah adalah raksasa retail di Indonesia. Itu terancam tutup total itu di tahun 2020 kemarin. Saat pandemi, karena tidak beradaptasi dengan digital marketing. Yang kita ketahui itu Matahari awal mulanya itu tidak punya tuh aplikasi untuk berbelanja online. Dia mengandalkan selalu offline. Dihajarlah dengan pandemi, akhirnya tutup 13 gerai di tahun 2020. Nah, tetapi tim marketing yang saya sudah pernah ketemu langsung dengan tim marketing departemen store tersebut,
itu mengeluarkan terobosan baru, tapi sudah telat karena 13 gerai itu sudah tutup. Di tahun 2021 akhir, Matahari baru mengeluarkan aplikasi online yaitu namanya Matahari Store di Play Store. Jadi sangat disayangkan kalau kita zaman digital ini tidak memanfaatkan aplikasi ataupun kita tidak punya toko online untuk menjangkau para user kita di seluruh Indonesia. Kalau misalnya kita hanya offline, kita hanya mengandalkan area cakupan di daerah Bogor dan sekitarnya. Tapi kalau kita punya aplikasi online, itu cakupannya sudah sangat cukup luas, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, tertolongnya saat ini Matahari sudah mulai berkembang kembali walaupun sudah banyak toko tutup. Mungkin yang kita ketahui di Bogor itu di depan Taman Kopi, Matahari itu pun sudah agak sepi. Nah, di daerah Jakarta, di daerah Jawa Tengah, Matahari itu sudah rata-rata tutup karena dihajar saat pandemi, tidak memanfaatkan toko online ataupun tidak memanfaatkan aplikasi online untuk menjualkan produk-produk yang memang mereka yakini bahwa mereka masih sangat kokoh untuk berjualan offline. Seperti itu, bapak-bapak, ibu. Boleh di next? Oke, aku sedikit mau memperkenalkan aplikasi yang saat ini saya bekerja mungkin di salah satu perusahaan. Itu aplikasi namanya Evercost, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi aplikasi yang dapat menghasilkan uang tanpa modal. Aplikasi ini pure, tidak ada campur tangan orang luar negeri. Jadi kita bangga, saya bangga, aplikasi ini adalah karya anak bangsa Indonesia. Oke, singkat cerita, Evermost ini adalah ada artinya bapak-bapak, ibu-ibu. Evermost itu artinya adalah everyday net for every Muslim. Artinya adalah kita menyediakan sebenarnya kebutuhan untuk setiap Muslim setiap hari. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang memang kita sediakan adalah pure barang-barang UMKM Indonesia yang kita angkat brandnya di aplikasi kita, dan alhamdulillah sudah mulai banyak brand berkembang dan sudah go internasional. Boleh di next? Oke, singkat cerita aja bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Evercost ini didirikan pada tahun 2018. Jadi visinya itu sudah jelas, kita memberikan atau menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk umat. Umat itu semua mencakup, karena restoran kita itu tidak hanya Muslim, tapi non Muslim pun ada. Karena memang kita mencakup semuanya. Itu bisa menggunakan aplikasi kita. Boleh di next? Oke, sebelum saya lanjut ke aplikasinya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah pernah download aplikasi Evercost? Sudah. Sudah. Ada yang belum? mau kita sambil sharing dan belajar bareng. Kalau misalkan belum, aku kasih waktu 2 menit untuk download dulu aplikasinya, boleh? Boleh ya? Boleh, silakan di download dulu aplikasinya. Kalau sudah download aplikasinya, saat login bapak ibu-ibu boleh menggunakan kode referral di atas. Jadi saya pribadi memang mau bagi-bagi voucher langsung saat download itu. Nanti bapak ibu-ibu saya langsung kasih voucher itu minimal 19 voucher, ada potongan ongkir, di situ ada cashback, voucher cashback, dan ada voucher yang memang khusus untuk brand-brand yang memang kita pilih, brand-brand ternama. Jadi saat bapak ibu-ibu itu membeli produk tersebut, di situ langsung ada potongan ongkir di situ bapak ibu-ibu. Gitu, potongan ongkir, dan tentunya yang kita harapkan potongan belanja. Nanti pun saya akan kasih voucher 25.000 untuk bapak ibu-ibu yang sudah download. Dan nanti sudah bisa masuk aplikasi Evercost menggunakan kode referral di atas. Seperti itu. Jadi Evercost ini gak usah pakai mic kali ya, bisa kedengaran ya audiensnya. Oke, Evercost ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah kita menyediakan juga untuk belajar bisnis dan langsung praktek. Jadi seperti ini. Jadi setiap bulan itu kita ada pelatih khusus ataupun ada trainer khusus. Saya punya trainer di Jabodetabek itu ada total ada 6. Mencakup Bogor, Jakarta, Sukabumi, Cianjur. Itu nanti bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu setiap bulan free tanpa ada bayaran apapun. Itu nanti kita fasilitasi seperti ini setiap bulan, itu bisa continue agar semuanya bisa terus berkembang. Nextnya, nah kita sudah menyediakan market di dalam aplikasi Evermost itu. Nah, jadi nanti bapak-bapak, ibu itu sudah punya toko online sendiri di aplikasi tersebut, dan nanti bisa memasukkan barang-barang yang ada di Evermost ke toko pribadi. Itu ada, nanti caranya saya kasih tahu untuk toko pribadi seperti apa. Nextnya, ini sangat resiko untuk kerugian sebagai kita mungkin pemula untuk bisnis, para pembisnis online yang baru
merintis, itu kita memang sangat mengurangi terkait resiko kerugian. Kalau misalkan kita di bisnis online di sebelah, kita harus punya barang di rumah. Contoh kita misalkan belanja dulu nih kerudung, ya kan? Kita jual di Shopee, kita sebut aja Shopee dan lain-lain. Itu kita harus memang stok di rumah, kita jualkan secara online. Nah itu kan sangat besar kerugiannya kalau misalkan kerudung tersebut tidak laku. Nah di Evermost sudah menyediakan barangnya semuanya ada di aplikasi Evermost. Itu kita sediakan secara gratis dan memang sudah ada harga reseller, harga jual dan ada keuntungan di dalam aplikasi tersebut yang nanti Bapak Ibu dapatkan setiap minggu. Seperti itu. Contoh hal, saya kasih contoh, Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh buka aplikasi Evermost, klik itu salah satu barang, mau itu kerudung, mau itu apapun, boleh. Mau bakso aci, boleh. Nah, di dalam aplikasi Evermost itu sudah tersedia, sudah terlihat, itu ada harga reseller, harga konsumen, terus ada komisi yang nanti Bapak Ibu dapatkan di sebelah kiri, pojok kiri. Boleh dilihat, Bapak-bapak Ibu-ibu, itu sudah ada di aplikasinya. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu sudah tidak perlu modal lagi kalau jualan di Evermost. Barangnya sudah kita kelola, barangnya kita sudah bekerja sama langsung dengan brand, dipastikan itu 100% original. Nah nanti Bapak-bapak Ibu-ibu tinggal jual aja di aplikasi atau di marketplace boleh, mau di sosial media boleh. Pak, kalau barangnya dari Evermost kita jual di Shopee boleh? Boleh, karena salah satu hal yang memang Bapak-bapak Ibu ketahui, kalau mau membandingkan aplikasi Evermost karena kita langsung dari brand, itu bandingkan dengan aplikasi di Shopee, itu yang memang brand resminya, akun resminya. Misalkan contoh spray tinta kun official, nah itu kan berarti asli itu kalau di Shopee. Kalau misalkan di kita, Bapak-bapak Ibu-ibu tinggal ketik aja tinta kun, itu sudah pasti brandnya itu adalah 100% original. Tinggal dibandingkan harga, itu dipastikan kita selalu menang Bapak-bapak Ibu. Bedanya jauh, margin itu bisa dari 5.000 sampai dengan 10.000. Perbandingannya bahkan ada yang 20.000 ke atas. Jadi memang kalau kita jual itu brand kita, itu kita membandingkannya harus dengan brand yang asli, jangan brand yang KW. Di Shopee Lazada itu banyak yang KW 1 sampai KW Super. Nah itu yang memang kita tidak bisa bandingkan karena dari segi bahan, produknya pun itu udah pasti berbeda kualitasnya, gitu Bapak Ibu. Jadi resikonya kecil, kurirnya pun kita yang urus, Bapak Ibu tidak perlu menyediakan bubble wrap, lakban dan lainnya di rumah, tidak perlu. Kalau jual di Evermost itu kurirnya kita juga yang bayarkan. Gitu. Nextnya, ini tidak harus memiliki produk sendiri, tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu selaku pelaku UMKM itu punya produk brand sendiri, cemilan, misalkan bapak-bapak ibu-ibu pengrajin tas, sepatu dan lain-lain, itu produk-produk bapak-bapak ibu-ibu itu sudah bisa di-up, kita bantu untuk ada di aplikasi Evermost. Salah satu hal yang paling laku di Bogor cemilan itu adalah bakso aci. Bakso aci ini adalah pengrajin itu orang Jawa Barat, bakso aci. Yang tadinya itu mereka tuh cuman sedikit lah marginnya sebelum jualan di kita, dan itu hanya ada sertifikat halal, belum PRT. Nah setelah muncul PRT, itu mereka memberanikan diri untuk mengajukan brand kepada kita, dan alhamdulillah tidak hanya bakso aci, mereka saat ini jualan cimol juga di sini, jualan lidi-lidian juga di sini. Marginnya sangat cukup lumayan besar karena setiap bulannya itu lebih dari di Kota Bogor aja itu bakso aci ini terjual lebih dari 10.000. Bogor, Cianjur, Sukabumi, hanya bakso aci, karena orang-orang di sini membeli bakso aci ini dijual secara pribadi lagi. Harganya sudah jelas, misalkan contoh hal bakso aci ini harganya 14.900. Kalau dijual di sekolah kita jual 20.000 karena ini bentuknya kemasannya gede, bukan yang kecil ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Kalau kita jual 20.000 sudah ada untung di situ margin sebesar 5.000 rupiah. Untung dari Evermost ini sudah jelas, ini di sini ada 1.600, berarti untung itu sudah ada 6.500 margin di luar keuntungan kita di aplikasi Evermost. Itu tanpa modal kalau bapak ibu. Jadi tinggal pesan aja sesuai pemesanan yang mau pesan itu berapa, kita tinggal bayar, otomatis uang itu akan kembali secara cepat. Sirkulasi putaran uang itu akan cepat kalau bapak ibu. Nah nextnya, nah ini yang tadi saya bilang tidak perlu modal besar. Jadi modalnya itu hanya gadget aja. Dan banyak sukses para restoran Evermost nanti saya jelaskan. Dan tahun ini pun alhamdulillah dari Jawa Barat itu ada yang berangkat umroh, hanya menukarkan poin aja dari pendapatan dari Evermost ini. Nextnya, nah ini adalah para pendiri Evermost ya. Ini sekilas aja, cepat aja. Karena startup lokal Evermost ini langsung meraih pendanaan Series C itu 426 miliar dari investor di tahun 2021, baru berdiri selama 3 tahun, dan 2022 itu sudah
4 tahun e-commerce berdiri, tapi sudah akan mendapatkan pendanaan di seri C seperti itu. Dan sebentar lagi kita akan langsung di 2023 ini kita langsung akan langsung, kalau misalkan bahasa investor untuk startup itu adalah langsung ke unicorn seperti itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini pendirinya langsung semuanya ini orang Indonesia, tidak ada orang luar negeri, dan pegawai e-commerce semuanya orang Indonesia dan pure anak bangsa seperti itu Bapak Ibu-ibu. Boleh di next. Nah, kalau ini dipastikan ini informasi perlu diketahui jika 60,3% di tahun 2019 penghasilan domestik Indonesia adalah berasal dari UKM kita selaku pelaku dan UMKM kita juga sebagai pelaku. Dan di saat pandemi ini banyak UKM dan UMKM yang terancam tutup. Kenapa? Karena penjualannya itu rata-rata UMKM itu offline, belum merambah ke online, ataupun yang kita sering ketahui adalah digital marketing. Jadi kita saat ini sudah harus melek nih terkait digital marketing agar kenapa? Agar penjualan kita, margin kita tetap bertahan dan keuntungan toko kita itu tetap perputaran sirkulasi pendapatan itu tetap berjalan walaupun situasi sedang krisis, sedang pandemi dan lain-lain. Online itu tidak akan berpengaruh, dipastikan digital itu akan terus naik pendapatannya. Dan e-commerce sebagai platform sosial commerce, produk-produk muslim, lokal dan produk UMKM itu peduli mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk terus mendukung dan membantu UKM dan UMKM bangkit dan berdiri lebih kuat lagi. Jadi niat kita sudah jelas di sini adalah membantu UMKM. Jadi kita betul-betul untuk membantu atau menopang para UMKM di Indonesia. Next, boleh Kak? Oke, ini model bisnisnya. Jadi nanti aku jelaskan lebih lengkapnya. Jadi brandnya itu sudah disediakan oleh e-commerce sebagai platformnya, social commerce-nya ini kita sebagai reseller-nya, dan ini adalah para pembeli kita atau reseller kita yang memang ada di area kita pribadi masing-masing. Boleh di next-nya. Oke, ini skema transaksi melalui link toko berikhtiar yang tadi Bapak-bapak sudah download. Kita sebagai reseller pilih produk. Next-nya masukkan ke toko saya. Toko saya itu ada di sini, Bapak-bapak Ibu-ibu. Kalau kita lari ke profile, di sini pas masuk di awal, di tengah ini ada toko saya. Nah, Bapak-bapak Ibu-ibu sebagai pemilik toko boleh memasukkan semua brand yang ada di e-commerce ke toko saya di sini. Karena ini punya Bapak tadi, ini belum ada toko online. Ini tinggal ditambahkan aja, mulai tambahkan produk. Jadi ada tulisan di sini di tengah, mulai tambahkan produk. Bapak-bapak Ibu-ibu boleh pilih semua produk yang ada di e-commerce yang ingin dimasukkan ke toko pribadi kita. Boleh pilih produk yang sesuka hati. Jadi kalau kita adalah contoh kita khusus fokusnya itu ke produk muslim, semuanya boleh dimasukkan produk muslim dari mulai baju, mukena dan lain. Apalagi sekarang akan menyambut bulan suci Ramadan, mukena di e-commerce sedang laku-lakunya. Saya kasih tahu. Karena di Sukabumi, Cianjur, semuanya rata-rata ibu-ibu jualan mukena. Ada yang dibikin arisa, ada yang dibikin bayaran tempo 2 kali dan lain-lain. Yang penting produk mukena saat ini sedang menjuari di daerah Jawa Barat, sedang laku-lakunya karena sudah akan menyambut bulan suci Ramadan. Seperti itu. Nah, boleh di-share ke toko sendiri ataupun ke sosial commerce kita. Sosial media kita ada WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Nanti bab keduanya kita belajar gimana cara kita berjualan di Instagram dan di Facebook. Itu ada caranya juga Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi konsumen tinggal klik linknya aja yang di-share di WhatsApp, di status WhatsApp. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu juga bisa share produk ya. Kita coba ini juga langsung praktek aja. Klik salah satu produk ya. Bapak-bapak Ibu-ibu klik salah satu produk, itu sudah ada bacaan bagian di bawahnya itu adalah bagikan. Bagikan itu bisa detail gambar dan bisa hanya detailnya aja. Langsung pilih sosial media mana yang mau dibagikan untuk jualan kita di e-commerce. Itu kalau di status WhatsApp nanti akan muncul seperti ini. Kalau di status WhatsApp akan muncul seperti ini Bapak-bapak Ibu. Ini di status ya. Jadi nanti ada fotonya, ada deskripsinya. Kalau misalnya kita mau up harganya, itu harga di sini bisa dihapus. Harga promonya di sini bisa dihapus. Nanti kalau ada yang mau beli, tinggal tanya aja ke saya harganya berapa. Itu bisa Bapak-bapak Ibu. Ya, setelah klik linknya, konsumen memilih dan memesan produk, langsung bayar sendiri bisa. Yang tadi saya bilang, kita bayar itu bisa lewat transfer bank, M-Banking, Shopify, GoPay, Alfamart ataupun Indomaret. Boleh, jadi pilihannya itu bebas. Jadi kita mempermudah reseller untuk bisa bayar dimanapun reseller inginkan. Setelah diproses, barang dikirim, barang sampai kepada konsumen, otomatis sudah dibayar.
komisi ini akan masuk ke bapak-bapak ibu-ibu lewat aplikasi Evermos, itu langsung ke kredit yang bisa dicairkan. Minimal 50.000 itu sudah langsung bisa dicairkan ke rekening bapak-bapak ibu-ibu. Boleh di next-nya kan? Oke, ini skemanya masih sama. Jadi nanti setelah barang sampai. Oke, next. Oke, apa keuntungan menjadi reseller Evermos? Nomor satu adalah, boleh di next-nya kan? Oke, mendapatkan komisi dari mulai 20.000 sampai dengan 90.000 itu per penjualan per produknya. Jadi semakin produk-produk kita itu ada keuntungannya masing-masing berbeda-beda. Jangan salah, jadi produk kita itu tidak hanya untungnya dari segi cuannya aja, tapi kita ada poin yang nanti kakak-kakak atau bapak-bapak ibu-ibu dapatkan. Tidak perlu ribet, stop packing dan kirim barang, kita semuanya urus ya dari segi ekspedisinya. Nah, nanti mendapatkan akses ke ratusan brand dan ribuan produk muslim yang memang ada di Evermos selalu itu. Next-nya, mendapatkan toko online pribadi. Next-nya, ada sarana edukasi dan sharing setiap bulannya secara gratis untuk kita belajar. Karena saya pribadi dan salah di lapangan saya itu setiap bulan itu diajarkan ataupun diberikan pelatihan bapak-bapak ibu-ibu oleh para pelaku UMKM digital marketing dan seperti memang orang-orang sukses yang memang sudah punya UMKM besar itu saya ditrainingkan tuh oleh Evermos untuk bisa edukasi ke teman-teman di lapangan seperti itu ataupun teman-teman UMKM yang memang ada di area. Boleh next-nya. Nah, ini brand-brand yang memang sudah kerjasama di kita. Sudah kerjasama ya, bukan brand yang memang seperti di Shopee, brand yang memang hanya bisa memasukkan produk tapi tidak kerjasama. Ini pure kita kerjasama. Ada Wardah, Prabadi dan lain-lain. Yang paling laku sekarang itu ada Starlight. Kita lagi ada MS Flow juga yang memang belum dimasukkan ke sini dan banyak produk lain. Dan kita pun ada produk Al-Quran yang memang kita menopang untuk para pesantren ataupun para orang-orang yang memang ingin berwakaf. Kita memberikan Al-Quran itu secara diskon hampir 70%. Harga Al-Quran itu 120.000, kita jual hanya 60.000. Hanya kita jual 50.000. Tujuannya apa? Untuk diwakafkan ke pesantren dan para yang dibutuhkan ya, para muslim dan lain-lain gitu. Jadi memang kita jualannya dapat, berkahnya dapat, amal jariahnya pun dapat seperti itu. Next-nya, nah nanti bimbingan dan bantuan dari tim Evermos ada saya, ada trainer, ada CS 24 jam namanya Eva. Itu nanti akan membantu bapak-bapak ibu-ibu 24 jam. CS kita itu siap melayani kita. Jadi per setiap kotanya itu ada 100 CS yang menghandle customer atau reseller di setiap kotanya itu ada 100. CS kita itu berdomisili ada di Yogyakarta. Seperti itu. Tapi 24 jam itu akan merespon bapak-bapak ibu. Boleh next-nya. Ini next aja. Next lagi. Oke, ini adalah sumber keuntungan yang lainnya. Boleh di next. Yang pertama, kita punya produk adalah yang namanya Liga Kori. Yang kedua, Liga Kori itu apa? Nanti saya jelaskan. Ini khusus untuk Kori adalah koordinator reseller Indonesia. Yang kedua adalah bonus referral. Yang ketiga adalah mendapatkan komisi mingguan hingga 8 juta. Itu contohnya ada, nanti saya berikan. Dan alhamdulillah saya bulan ini kan sudah 1 minggu, 2 minggu berjalan ya. Seminggu itu saya dapat total hampir 2 juta. Nanti saya kasih tahu key suksesnya secara seperti apa. Kompetisi brand, jadi kita tuh suka ada yang namanya kompetisi brand, namanya tantangan. Jadi setiap produk itu memberikan tantangan kepada reseller yang bisa menjual minimal berapa, nanti akan dapat komisi lebih dari sini tanpa perlu yang namanya tanpa perlu yang namanya menjual barang ataupun di luar komisi dari barang yang kita jual. Itu namanya kompetisi brand. Selanjutnya hadiah tukar poin yang tadi saya bilang, kita ada tukar poin yang nanti bapak-bapak ibu sudah bisa tukarkan. Yang paling banyak itu dikumpulkan dan paling besar itu poinnya nanti bisa ditukarkan dengan umroh dan jalan-jalan ke Turki. Next-nya, nah ini adalah kelas reseller baru. Jadi seperti Shopee dan lain-lain, kita ada yang namanya kelas pemula, wiraniaga, juragan, saudagar, dan sultan. Ini adalah keuntungan dari reseller. Semua dari kita itu gratis ongkir. Ya, produk di kita itu semuanya gratis ongkir menggunakan voucher yang tadi ada nanti di aplikasi Evermos bapak-bapak ibu-ibu. Komisi penjualan itu semuanya dapat dari kelas pemula sampai sultan. Itu komisi itu akan mendapatkan per minggu. Hadiah ulang tahun. Kalau bapak-bapak ibu ulang tahun di aplikasi Evermos sesuai dengan tanggalnya, nanti kita akan kasih 30 poin untuk bapak-bapak ibu-ibu bisa kumpulkan. Voucher belanja itu yang bisa dapat itu kelas wiraniaga sampai sultan. Voucher belanja itu dari 10.000 hingga 30.000. Itu palingnya setiap bulan kita akan kasih untuk bapak-bapak ibu-ibu bisa gunakan untuk belanja. Ini adalah komisi tambahan ekstra poin 1% hingga 20% khusus untuk saudagar dan sultan. Jadi ini adalah maksimum transaksi
Di beberapa kelas reseller memang kita sediakan bapak-bapak ibu. Semakin makan banyak bapak-bapak ibu berjualan untuk produk e-commerce, semakin tinggi juga nanti kelasnya akan naik dan akan mendapatkan keuntungan di luar komisi penjualan bapak-bapak ibu. Seperti itu. Boleh next? Oke, jadi kita ini adalah komisi jutaan siap dibawa pulang. Jadi ada minimal Tekan tombol loncengnya ya guys, supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari Stasiun Boneka. Terima kasih.